Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Deska Dwi Lestari dengan nomor NIM 211900203. Saya dari kelas 213A11, mahasiswi Administrasi Perkantoran. Saat ini saya kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan tentang peralatan dan perlengkapan kantor. Apa yang dimaksud dengan peralatan kantor? Peralatan kantor adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, memperlancar pekerjaan petugas administrasi perkantoran, sehingga menghasilkan pekerjaan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih tepat. Contoh peralatan kantor. 1. Filing kabinet. Filing kabinet adalah sebuah lemari yang terbuat dari logam dan memiliki ukuran tegak. Fungsi dari filing kabinet adalah untuk menyimpan dokumen-dokumen perusahaan agar terhindar dari berbagai kerusakan yang mungkin terjadi karena faktor eksternal, seperti kelembapan, serangga, atau kebakaran. Yang kedua adalah numerator. Numerator adalah alat yang digunakan untuk menambahkan nomor atau angka berurutan pada lembar dokumen tanpa harus menulis secara manual. Fungsi numerator adalah membantu dalam melakukan penomoran pada suatu berkas sehingga penomoran ini berlangsung secara cepat. Yang ketiga adalah folder. Folder adalah map yang tidak dilengkapi dengan daun penutupnya. Map ini berupa lipatan kertas tebal saja karena tidak memiliki daun penutup. Fungsi dari folder adalah untuk menyimpan arsip-arsip atau dokumen penting. Nomor 4 ada scanner. Scanner adalah salah satu perangkat input pada komputer untuk menduplikat objek. Fungsi scanner adalah untuk menduplikat hard copy seperti kertas, makalah, maupun foto ke dalam bentuk digital komputer. Nomor 5 rotary filling system. Rotary filling system adalah alat kearsipan yang seringkali digunakan untuk menyimpan berkas dan dokumen penting. Alat ini dapat digerakkan dengan berputar. Fungsi dari rotary filling cabinet adalah untuk menyimpan berkas, arsip, dokumen yang dimasukkan dalam map Snellhecter. Nomor 6 opener. Opener adalah map besar yang mampu menyimpan berbagai dokumen penting dan memiliki bentuk kotak menggunakan bahan kertas karton tebal disertai penjepit kertas di tengahnya yang juga disebut dengan ring binder. Fungsi opener adalah untuk menyimpan dan membantu mengelompokkan setiap arsip atau dokumen berdasarkan pengelompokan yang diinginkan. Nomor 7 komputer. Komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung dalam membentuk suatu sistem kerja. Fungsi dari komputer adalah pertama, untuk data input, kedua, untuk data processing, ketiga, untuk data output, dan yang keempat adalah untuk data storage. Nomor 8 paper cinder. Paper cinder adalah alat yang digunakan untuk menghancurkan suatu arsip atau dokumen yang sudah melewati masa pakai dan masa disimpan. Fungsi dari paper cinder adalah untuk memusnahkan dokumen penting,
dan dokumen rahasia yang tercetak di atas kertas. Nomor 9 ada faxmile. Faxmile adalah alat transmisi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan melalui jaringan telepon, dan hasilnya sama persis dengan aslinya. Fungsi faxmile adalah: pertama, untuk mengirimkan dokumen cetak; kedua, untuk menerima dokumen cetak; ketiga, multifungsi sebagai telepon; dan yang keempat, bisa fotokopi dokumen. Dan yang terakhir ada fingerprint. Fingerprint adalah alat yang digunakan untuk absensi karyawan memindai sidik jari. Fungsi fingerprint adalah untuk mengamankan dan digunakan untuk verifikasi sidik jari. Apa yang dimaksud dengan perlengkapan kantor? Perlengkapan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melengkapi peralatan. Perlengkapan kantor identik dengan barang-barang yang kecil, cepat habis, sering digunakan, dan barangnya tidak terlalu mahal. Kegunaan dari perlengkapan kantor yaitu: 1. Untuk mendukung aktivitas pekerjaan kantor. Kedua, mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kerja. Ketiga, untuk memperoleh hasil yang maksimal dan serta aset kantor. Contoh peralatan kantor: 1. Stapler. Stapler adalah alat penjepit kertas yang berisi staples. Fungsi dari stapler adalah untuk menyatukan sejumlah kertas. 2. Ada penggaris. Penggaris adalah alat pengukur dan alat untuk membantu menggambarkan garis lurus. Fungsi penggaris adalah untuk membantu membuat garis lurus dan untuk membantu membuat sudut. Nomor 3 ada binder clip. Binder clip adalah alat yang digunakan untuk menjepit, pada umumnya berwarna hitam, dan digunakan untuk menjepit kertas. Fungsi dari binder clip adalah membantu merapikan berbagai kertas dokumen perusahaan. Nomor 4 kertas. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah alami, yang mengandung selulosa. Fungsi dari kertas adalah untuk memberikan informasi yang berbentuk dalam tulisan maupun dalam cetak. Yang nomor 5 ada stop map. Stop map adalah map kertas yang digunakan untuk menempatkan berkas yang penting. Fungsi dari stop map adalah untuk menyimpan dokumen atau arsip dan untuk merapikan dokumen agar tidak tercecer ataupun hilang. Nomor 6 perforator. Perforator adalah alat yang terbuat dari besi untuk membuat lubang dengan rapi di atas permukaan kertas. Fungsi dari perforator adalah untuk membuat lubang pada dokumen, arsip, maupun kartu. Yang nomor 7 ada pulpen. Pulpen adalah alat tulis berupa mata pena berujung tajam dilengkapi pegangan berisi kantong tinta yang dapat diisi kembali. Fungsi pulpen adalah untuk menulis pada kertas. Yang nomor 8 ada correction pen. Correction pen adalah cairan putih untuk menutup secara sempurna pada bagian yang hendak dikoreksi.
Fungsi correction pen adalah untuk menghapus tinta tulisan pulpen yang salah. Nomor yang ke-9 ada memory card. Memory card adalah media untuk menyimpan data atau informasi. Fungsi memory card adalah 1. Untuk menyimpan data, 2. Untuk menyimpan daya hasil, 3. Untuk menyimpan program. Dan yang terakhir ada stempel. Stempel adalah alat yang dimiliki permukaan terukir tulisan, gambar yang digunakan dengan tinta yang menghasilkan sebuah cap pada berkas atau dokumen. Fungsi dari stempel adalah pertama, untuk pengesahan sebuah kegiatan maupun kontrak kerja. Yang kedua, untuk penguatan sebuah keputusan dalam perusahaan maupun lembaga. Itulah yang dapat saya sampaikan, presentasi tentang perlengkapan dan peralatan kantor. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.